Kabar mengenai jenazah Satria Kumbara, seorang eks-prajurit marinir Indonesia yang tewas di medan perang Ukraina, menjadi sorotan publik. Satria yang disebut-sebut bergabung dengan kelompok bayaran Rusia, Wagner Group, akhirnya dimakamkan di Rusia setelah pemerintah Indonesia memberikan izin secara diplomatis melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow. Satria Kumbara dulunya dikenal sebagai anggota Korps Marinir TNI AL. Ia pernah menjalani masa dinas di Indonesia sebelum akhirnya keluar dari institusi militer. Banyak laporan menyebutkan bahwa setelah tidak lagi menjadi bagian dari TNI, ia memilih jalur lain, menjadi tentara bayaran di luar negeri. Nama Satria muncul di sejumlah forum ketika Wagner, kelompok militer swasta asal Rusia, memperluas rekrutmen untuk memperkuat barisan mereka dalam perang melawan Ukraina. Menurut laporan yang beredar, Satria Kumbara tewas akibat serangan gabungan mortir dan drone kamikaze Ukraina. Peristiwa itu terjadi di salah satu garis depan pertempuran yang melibatkan pasukan Rusia dan kelompok Wagner. Jenazahnya sempat mengalami kesulitan dalam proses pemulangan. Rusia sebenarnya siap menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga melalui jalur diplomatik. Namun ada hambatan besar, status kewarganegaraan dan tanggung jawab hukum. TNI dengan tegas menyatakan bahwa Satria Kumbara sudah bukan bagian dari militer Indonesia. Ia dianggap bertindak secara pribadi ketika bergabung dengan Wagner. Dengan kata lain, segala risiko yang ia hadapi bukan lagi menjadi tanggung jawab negara. TNI menyatakan dengan tegas bahwa Satria bukan lagi prajurit aktif. Dengan begitu, segala tindakan yang ia lakukan tidak ada kaitannya dengan negara. Yang jelas saat ini, yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Di sisi lain tentunya TNI Angkatan Laut tetap akan memegang putusan pengadilan militer 2 Romawi 08 Jakarta tanggal 6 April 2023 yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, di mana menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu disersi dalam waktu damai. Kemudian berdasarkan putusan perkara nomor 56 K PM 2 Romawi 08 AL 4 Romawi 2023, Satria Arta Kumbara telah diputus bersalah secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta pada tanggal 6 April 2023. Meskipun tidak bertanggung jawab secara institusional, pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa jenazah WNI harus diperlakukan dengan hormat. Setelah koordinasi melalui KBRI di Moskow, Indonesia akhirnya memberikan izin kepada Rusia untuk memakamkan jenazah Satria Kumbara di tanah Rusia. Hal ini dianggap lebih realistis, mengingat proses pemulangan ke Indonesia sangat rumit dan berpotensi menimbulkan masalah diplomatik. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, juga menyatakan bahwa Rusia tidak bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang dihadapi Satria. Menurutnya, keputusan Satria untuk bergabung dengan militer Rusia adalah pilihan pribadi, dan Kedutaan Besar Rusia tidak pernah melakukan rekrutmen personel militer. Tolchenov menambahkan bahwa pihaknya belum menerima permintaan bantuan resmi dari pemerintah Indonesia, Satria atau keluarganya terkait kasus ini. About this story about Kumbara, I only also read in newspapers and Indonesian media because, well, I would like to officially tell you that Russian embassy in Jakarta or any Russian embassy abroad, they are not doing enrollment in Russian military forces, Russian armed forces. So, when I saw this information, I asked my military attaché, because we have a military attaché here, and who participated, by the way, together with me in this press briefing in June, in Tanjung, because it was Russian ships, the Russian ships here, and he also told me that no information about this
no, we do not aware about this. Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rusia sangat penting dalam kasus ini. Pihak keluarga di Indonesia awalnya berharap jenazah bisa dipulangkan, namun secara administratif hal itu sulit dilakukan karena status Satria yang dianggap tentara bayaran. Rusia pun mengajukan permintaan resmi agar jenazah dimakamkan di sana dengan penghormatan militer terbatas. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia memberi lampu hijau. Jenazah Satria Kumbara akhirnya dimakamkan di salah satu pemakaman massal di Rusia. Upacara dilakukan dengan sederhana, serta beberapa laporan menyebutkan adanya penghormatan dari rekan-rekan Wagner yang masih hidup. Meskipun bukan warga Rusia, jasad Satria diperlakukan dengan cara yang relatif terhormat, sesuai tradisi penghormatan bagi kombatan yang gugur. Salah satu poin yang menarik adalah bagaimana hukum internasional memandang tentara bayaran. Dalam Konvensi Jenewa, tentara bayaran tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan kombatan resmi. Artinya, ketika mereka tertangkap atau gugur, statusnya lebih rumit. Negara asal pun biasanya tidak bisa berbuat banyak. Hal inilah yang menjadi dasar TNI melepaskan tanggung jawab terhadap Satria Kumbara. Menurut Konvensi PBB 1989 tentang tentara bayaran, seseorang yang bergabung untuk berperang demi keuntungan finansial tidak memiliki status kombatan resmi. Hal ini berarti mereka tidak berhak mendapatkan perlindungan yang sama dengan tentara reguler di bawah hukum humaniter internasional. Dengan demikian, posisi Satria Kumbara sejak awal memang rentan secara hukum. Negara asalnya pun tidak memiliki kewajiban hukum untuk melindungi.